Jalan terjal perdamaian masih terlalu mengerikan untuk didaki. Bunyi tembakan masih selalu menjadi teman penghibur yang semakin akrab didengar di pegunungan Papua. Iya, Tentara Nasional Indonesia bersama Kepolisian Republik Indonesia berhadapan dengan kelompok bersenjata TPNPB OPM. Perang tentu saja akan selalu melahirkan duka yang mendalam. Kematian tak pernah mengenal keberpihakan. Bahkan kemenangan atau kekalahan sejatinya tak bermakna lantaran kematian selalu menjatuhkan air mata. Papua, negeri yang tak pernah lepas dari kisah perang. Never ending conflict. Salah siapakah ini? Salah siapakah ini? Masih jelas teringat dalam benak kita pada Minggu 2 Desember 2018 di Kali Yigi dan Kali Aurak, distrik Yigi, Kabupaten Duga, telah terjadi penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istaka Karya, yaitu sebuah BUMN di bidang konstruksi yang sedang membangun proyek Trans Papua. Tanpa berlama-lama, penyidik Kepolisian Republik Indonesia menetapkan seorang anak muda bernama Mispo Gwijangge sebagai otak di balik pembunuhan ini. Usia Mispo yang masih 14 tahun semestinya membuat penyidik maupun penuntut umum memperlakukan Mispo sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak. Ironisnya, Kejaksaan Negeri Jayawijaya kemudian menjerat Mispo dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Adalah Philip Wamahma, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat, mendedikasikan dirinya untuk menelusuri kasus ini dan bersama Pansus Papua berinisiatif mendampingi dan mengawasi jalannya kasus ini sambil secara politik berjuang bagi pembebasan Mispo Gwijangge. Korban salah tangkap, mengalami penganiayaan dan sebagainya, tindak kekerasan dalam rangka penetapan tersangka. Kita bayangkan kalau dijatuhi hukuman mati misalnya, orang tidak berdosa seperti ini yang kemudian menjadi korban sia-sia. Apa yang harus kita tanamkan? Kami forum dan pansus akan melakukan langkah-langkah. Kami pansus akan memanggil sudah terjatuh. Kita memanggil saat pansus. Kemudian kita perlu mengaksesikan juga untuk memanggil kita dan sampai hari ini dan sampai di Jakarta. Tapi juga terkena yang lain. Ada lain di Kalimantan, ada juga di Jayapura, ada juga di Papua. Timbul pertanyaan kenapa kok hanya adik ini dibawa ke Jakarta? Dan masih ada juga di Papua Barat, masih ada aman-aman saja. Proses hukum berjalan aman-aman saja. Tidak ada hal yang urgent dalam keadaan ini. Secara moral dia ini tinggal di pegunungan, tidak mengikuti keramaian apa-apa. Secara psikologi dia terganggu sekali. Tidak ada kerabat di Jakarta, tidak ada teman di Jakarta. Psikologinya terganggu. Di sisi yang sama, Yoris Rawiyai yang juga anggota DPD RI Provinsi Papua bersama tim dari For Papua juga mengawal kasus ini. Kasus Mispo Gwijangge ini
menjadi stimulus bagi Pansus dan For Papua untuk melakukan lobi-lobi politik dan mendorong pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua secara keseluruhan. Perjuangan Pansus Papua dan For Papua juga mendorong organisasi-organisasi lain seperti Amnesty International, Kontras, dan YLBH untuk bicara tentang Papua. Manajer riset di Amnesty International Indonesia. Ini organisasi lokal tapi punya jaringan internasional. Nah, Amnesty International itu berdiri pertama kali di Inggris sekitar tahun 61, dan kemudian kita sampai hari ini ada sekitar 79 sekretariat di 79 negara. Sebetulnya sudah bekerja untuk isu Papua sejak akhir 70-an dan meningkat di tahun 80-an, 90-an, dan sayangnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kerja Amnesty justru banyak lebih isu Papua. Itu kenapa? Karena sebetulnya perkembangan di daerah lain di Indonesia sudah maju. Nah, kami organisasi hak asasi manusia, kami tidak mengikuti isu politik di Papua. Banyak kawan-kawan kami yang saya kira juga sebagian aktivis HAM lagi menggagas dialog damai Jakarta Papua. Saya kira inisiatif yang baik, tapi kami di Amnesty tidak terlibat dalam isu itu karena kita tidak punya mandat untuk isu-isu soal penyelesaian konflik atau perdamaian. Yang kami kerjakan adalah berdasarkan temuan riset, temuan dari lapangan dan di cross check di beberapa sumber, kami mengungkap apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM, dan konsekuensinya adalah kita menuntut pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan isu HAM. Jadi mandat kami terbatas, dan sebetulnya isu hak asasi manusia sejauh ekspresinya tidak dibuat untuk menghasut orang lain melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, kelompok kedua, kelompok bersenjata, itu urusannya polisi sebetulnya, aparat penegak hukum, karena mereka melakukan kekerasan dan ada di wilayah hukum pidana di Indonesia. Nah, sayangnya dari temuan kami itu aparat kepolisian dan militer, militer sebetulnya bisa dikritisi karena undang-undang TNI kita itu mensyaratkan mobilisasi pasukan ke daerah yang bukan merupakan daerah dalam kategori daerah militer seperti Aceh, itu tetap harus dilakukan berdasarkan keputusan presiden dan disetujui oleh DPR. Nah, ini saya hanya sedikit orang yang berani menganggap bahwa operasi-operasi keamanan yang ada militer itu sebetulnya ada aspek ilegalitasnya, dan konsekuensinya juga ada pembiayaan publik tentu saja juga bermasalah. Nah, kami di riset itu kami temui korban, kami temui juga bekas Kapolda, jurnalis, aktivis gereja. Kami mendata dari tahun 2010 sampai 2018 awal, 8 tahun periode itu untuk pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh entah itu kepolisian atau militer. Kami temui sebetulnya ada 69 kasus dengan jatuh korban 95 selama 8 tahun. Nah, kami bandingkan sebetulnya angka ini dengan ada satu database angka kekerasan yang sangat baik. Itu dikembangkan oleh tim datanya Bank Dunia. Tapi sayangnya itu dikembangkan setelah tahun 98 untuk daerah-daerah di Indonesia yang punya potensi konflik dari Aceh, Maluku, sampai Papua. Nah, tapi sayangnya ketika data itu yang sudah sangat baik dikumpulkan, diserahkan kepada pemerintah, kepada Kementerian Menko Kesra, datanya tidak dilanjutkan. Padahal itu bisa membantu kita untuk menyusun satu kebijakan berbasis data. Nah, dari 69 kasus itu
ternyata menariknya adalah 41 kasus, jadi hampir 60% kasus pembunuhan di luar proses hukum itu tidak terjadi karena didasari oleh suatu kegiatan politik. Biasa itu kalau ada 1 Mei, 1 Desember ada penggerak bendera. Nah, 41 kasus itu ternyata urusannya bukan karena orang Papua demo minta referendum atau mengibarkan bendera bintang kencana, tapi karena kadang-kadang dimulai dari entah korban yang mabuk atau pelakunya juga mabuk atau karena cekcok, jadi sangat personal. Jadi sebetulnya tidak ada datanya kita menunjukkan tidak angka kekerasan politik itu lebih minim, itu cuma 28 kasus. Nah, tapi tentu saja ini data terakhir Februari 2018. Di 2019 situasi berubah, kan itu direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan. Saya bilang berlebihan karena kadang-kadang demo di Papua juga ada orang bawa tikus batu, bawa kayu segala macam, ada yang bawa panas, tapi kadang-kadang direspon secara berlebihan. Nah, seharusnya aparat keamanan kita bisa membedakan mana bahaya dari kelompok yang menyampaikan aspirasi politik secara damai dengan yang menggunakan senjata. Yang menggunakan senjata jelas harus dihadapi juga dengan kekuatan bersenjata. Nah, yang damai harusnya saya setuju dengan temuan dari tim Papua Diliti dan beberapa kawan dan aktivis gereja di Papua harus diselesaikan dengan cara dialog damai. Jadi terlihat seperti itu. Kalau Papua memerdeka, bagaimana cara? Hampir tidak mungkin kalau dalam perspektif hukum internasional. Dia hanya bisa merdeka kalau Indonesia membiarkan merdeka. Jadi jangan dibuat hantu seakan-akan kalau orang Papua banyak berdemo pasti besok bisa merdeka. Tidak begitu. Dan masalah Papua bukan satu-satunya khas di dunia, tapi banyak juga terjadi di tempat lain. Patani selatan Thailand, ada di Danau Selatan Filipina. Saya kira sedikit sekali negara-negara, untuk Papua hanya beberapa negara di Indo-Pasifik saya kira yang aktif mendukung, misalnya ada gerakan yang luar biasa. Pertama, gap kultural tentu saja. Pasukan yang anorganik yang dikirim ke Papua yang cuma bertugas antara 9 bulan sampai 1 tahun, umumnya harusnya menjaga di perbatasan, itu tidak dilengkapi oleh pemahaman yang baik tentang situasi di Papua. Tapi itu juga salah kita, karena berpuluh-puluh tahun konsepsi kita orang di luar Papua memandang Papua adalah ini daerah separatis. Jadi semua orang berambut keriting kulit gelap itu potensi gangguan keamanan bagi pribadi kita ini yang harus dihancurkan. Nah, tapi sayangnya karena mekanisme akuntabilitas di terhadap sektor keamanan itu minim, kita nggak tahu apa yang menyebabkan pola-pola kekerasan yang urusannya kadang-kadang sepele betul, itu mabuk, kemudian ada tersangka orang Papua, itu biasanya mereka anggap ini penjahat kelas kakap gitu kan, harus dipukul, ditusuk, ditembak. Atau kadang-kadang orang Papua merasa diperlakukan tidak adil di tanahnya. Banyak pendatang khususnya di kota-kota besar. Itu kalau ada kasus pidana laporan yang dilakukan oleh orang non Papua cepat dijalankan. Jadi ada kecurigaan itu. Benar atau tidaknya itu sudah kita tidak tahu lagi, karena puluhan tahun tidak diselidiki seperti yang dibutuhkan misalnya komisi kebenaran ya, untuk berpuluh-puluh tahun di Undang-Undang Otsus ada. Sementara itu, mimpi Mispo untuk bebas semakin bergema dari hari ke hari, minimal berkat kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh tim Pansus Papua dan For Papua. Ketua Jaringan Advokasi HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesekem,
ikut angkat bicara dan mengkritik keras tidak profesionalnya penegak hukum dalam kasus Mispo Gwijangge. Dapat soal Mispo ini, ya, update terakhir seperti apa ini untuk langkah Pak Sendiri sebagai orang yang selama ini Saya berpikir soal kasus Mispo itu awalnya saya sudah bilang bahwa pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian itu sudah salah banyak terkait dengan proses hukum terhadap Mispo, dan itu yang sebabnya saya sudah bilang bahwa proses ini terlalu banyak rekayasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus ini saya sudah sampaikan ke Jenewa, dan saya berpikir kami akan menyurat ke PBB terkait dengan kasus Mispo, karena kasus Mispo itu saya pikir tadi bilang itu rekayasa banyak, dan ini terjadi penangkapan semena-mena, dan polisi karena merasa kehilangan dengan pelakunya sehingga dia terpaksa orang yang sebenarnya tidak tahu masalah itu yang ditangkap. Terus bagaimana hubungannya kalau dari kelurahan? Nah, itu saya sudah bicara banyak dengan kelurahan Wamena Kota. Saya WA. Bagaimana kelurahan Wamena Kota sangat berani sekali mengeluarkan surat, dan dia mengatakan bahwa saya mengeluarkan surat itu atas kepentingan administrasi. Tapi saya pikir kelurahan Wamena Kota tidak punya hak atau tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan surat keterangan berdomisili di Wamena, karena Mispo itu baru lari mengungsi dari Nduga ke Wamena, dan itu oleh sebabnya saya sampaikan Ibu Lurah kalau mau mengeluarkan surat itu mestinya harus tanya ke Bupati sebagai kepala daerah. Ya. Apakah dia Bupati mengizinkan tidak? Kalau sudah menyampaikan kepada Bupati, pasti Bupati akan melakukan koordinasi dengan Bupati setempat, Kabupaten Nduga. Kira-kira ada benak terpikir di Patio sampai dari Lurah itu sendiri mengeluarkan surat seperti itu, ada nggak konstruk berpikir seperti itu? Saya pikir ini mungkin desakan penyidik atas kepentingan proses hukum. Dan tetapi juga Lurah punya kebijakan, dan saya pikir secara administrasi itu Lurah mengerti. Jadi kalau dia ini dari tempat lain tidak boleh berani mengeluarkan surat, mesti dia harus tanya ke Bupati sebagai bawahan. Bupati koordinasi dengan Bupati Nduga, kemudian Bupati Nduga bisa koordinasi dengan Kepala Lurah di Nduga. Kecuali kalau dia ini punya KTP di Wamena, surat berdomisili di Wamena, itu baru Lurah mengeluarkan surat itu. Tidak ada tendensius ini. Iya, tapi sangat berani sekali. Ini kan dia berani sekali mengeluarkan surat. Dan saya sudah sampaikan, setelah saya pulang itu kami akan klarifikasi surat itu. Dan saya secara lembaga akan mengundang Ibu Lurah dan akan sampaikan ke Pak Bupati. Persidangan Mispo dengan dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, membuat publik menggelengkan kepala. Berkat eksepsi yang brilian dari para penasihat hukum, hakim kemudian berpikir secara cermat dan menekankan bahwa dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Selanjutnya hakim memutuskan agar terdakwa Mispo Gwijangge dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Apakah berhenti sampai di situ? Philip Wamahma hanya berkata, sampai kapanpun kejahatan terjadi, keadilan akan tetap menemukan jalannya.